Human, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabar? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick a pile tentang ini nih ya, ada yang naksir kamu nih gitu kan. Nah, kita lihat. Seperti biasa, Regina siapkan ya 3 file. Yang pertama ini, file kedua ini, dan file ketiga ini. Oke, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Hello. Kita singkatkan dulu yang ini, file 1, oke. Kita punya The Fool. Kita punya Two of Wands. Oke, ada Queen of Swords. Ada Five of Swords. Ada Page of Pentacles. Oke, jadi orang yang naksir kamu ini memang sebenarnya unconditional love ke kamu. Jadi dia punya cinta yang tulus banget. Bukan dari fisik kamu, bukan dari harta kamu, bukan dari... Ya intinya unconditional, karena ya bukan karena luarnya tapi innernya. Jadi anehnya orang kan biasanya kalau misalnya suka itu dari fisiknya dulu kan, outernya dulu. Tapi kalau dia dari innernya duluan. Jadi mungkin aja awal-awal dia nggak tertarik sama kamu, tapi pas begitu makin kesini tahu sifat kamu misalnya kayak gitu kan, oh jadi ini tuh sesuai dengan apa yang dia cari gitu. Dan dia tuh cuma kayak mantau dari jauh aja, mantau sosok kamu, kayak yang mantau ya pokoknya mantau segala macam lah. Yang karena banyak banget CCTV-nya, Widih, maksudnya banyak banget informannya ini orang gitu. Ini kelihatannya orang yang pernah nyakitin kamu juga sebenarnya sih, entah itu mantan atau entah itu ya pokoknya orang yang pernah kamu suka tapi dia sosokan gak mau nerima kamu, misalnya kayak gitu, sosokan untuk nyuekin kamu atau gimana nih orang ini. Jadi sebenarnya dia ngehindarin kamu atau mungkin nggak membalas cintanya kamu karena memang sama-sama sakit sebenarnya. Jadi ada beberapa hal memang dia lindungi ya gitu, dia lindungi, dan situasinya nggak bagus juga akhirnya dia pergi gitu ya. Ada yang kayak gitu juga gitu. Orangnya ini suka seni, suka musik mungkin, atau mungkin bisa main gitar, atau ya pokoknya suka nyanyi kayak gitu. Pokoknya bakat seninya bagus gitu loh. Terus orang ini juga tipikal yang saklek, terus kekeh banget sama prinsipnya. Jadi itulah kenapa kalau misalnya dia milih untuk nggak sama kamu, dia bakalan ngejarak, bener-bener ngejarak. Kalau misalnya dia memilih untuk kayak maju ke arah kamu, dia bakal maju gitu loh. Jadi jangan aneh kalau misalnya kamu ngelihat dia tipikal yang dari jauh tuh kelihatan ya udah gitu tuh, kayak nggak ada rasa sama sekali gitu tuh, padahal banyak banget, that's so much in their heart gitu kan, kayak di hatinya tuh sebenarnya banyak. Sorry, perut cakranya keblok. Jadi emang orang ini tuh kurang bisa mengungkapkan perasaan yang dia punya. Makanya gatel banget tenggorokannya, karena emang dia orang ini bener-bener saking pengennya nyampein gitu kalau dia tuh naksir sama kamu, tapi nggak bisa, jadi ketahan di throat chakra. Batuk. Sorry ya sampai batuk. Ini orang bener-bener bucin sebenarnya, cuma nggak bisa ngomong. Mungkin karena dia tipikal yang nggak biasa untuk mengungkapkan perasaannya, atau mungkin setiap dia vulnerable atau dia nunjukin ke sisi kelemahannya ke orang lain bakal mencaci dia, atau mungkin dia dulunya tuh pernah banget ketika dia vulnerable itu dianggapnya lemah gitu. Jadi dia nggak mau dilihat seperti itu gitu. Mau ini laki-laki, mau ini perempuan, ibarat kayak gitu ya. Mereka tipe orang yang sundar, yang selalu menekan perasaannya sendiri, terus mendahulukan kepentingan orang lain dulu. Walaupun kelihatannya cuek, tapi sebenarnya penyayang gitu ini orang. Jadi sebenarnya kalau misalnya sananya dia salah ngomong nih, misalnya gitu ya, ngomong nyakitin orang, dia tahu kalau misalnya dia nyakitin orang,
Dan dia juga kayak kepusingan sendiri, aduh minta maafnya gimana ya, sedangkan dia tuh nggak tahu caranya minta maaf tuh kayak apa. Dia tipikal yang kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi agak introvert juga, mungkin juga introvert juga, ataupun memang orangnya tipikal gitu yang susah banget gitu, susah banget untuk berbaur, susah banget untuk bisa ngungkapin gitu loh, karena takut diejek, takut gimana gitu, jadi banyak ketakutannya. Kita lihat di sini ada reflections, ada balance. Oke, jadi kalau dari reflection sendiri, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Ada balance. Oke, aku jelasin reflections dulu. Ini reflections. Dia ini adalah refleksi atau projections. Apa ya? Penggambaran, gimana ya? Penggambaran diri kamu, inner kamu gitu loh. Kalau kamu tipikal orang yang insecure atau introvert atau kurang bisa mengungkapkan perasaan, nah orang yang naksir kamu ini juga adalah refleksi dari diri kamu sendiri. Jadi kayak kacanya hampir mirip kalian itu gitu. Jadi memang kayak butuh waktu aja, kayak butuh ruang untuk diri sendiri, untuk bisa kayak mengolah emotions gitu, mengolah perasaan gitu, supaya bisa gimana caranya si perasaan ini tuh walaupun seandainya nggak terucap secara kata-kata, setidaknya dari perlakuan, kayak gitu sih reflections. Di sini ada balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Oke. Jadi sebenarnya orang ini adalah penyeimbang dari diri kamu, dan dia pun ngerasa kalau kamu tuh kayaknya bisa jadi penyeimbangnya dia, karena cinta itu bukan soal kesepakatan iya setuju aja gitu tentang sesuatu kayak gitu, iya doang gitu tuh, karena dia, aku lihat dia tipikal orang yang teguh banget sama prinsip. Jadi ibaratnya dia butuh temen yang bisa tektokan. Maksudnya tektokan tuh kayak dia bahas apa kamu juga bisa nyeimbangin gitu loh, bisa nanggepin dengan hal yang sama kayak gitu ya. Jadi saling support, saling ngasih tantangan juga gitu loh. Dia ngelihatnya kamu tuh sangat bisa ngasih itu gitu ya. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, mungkin ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kita lihat dari astro dice-nya. Ada Mars, ada second house, ada Scorpio. Aduh. Orang ini sebenarnya banyak banget lukanya, banyak banget shadownya. Jadi itulah kenapa kamu tuh kayaknya bakal jadi penyeimbangnya dia, karena memang si shadownya lumayan gitu loh. Jadi gimana caranya kamu tuh jadi lights buat dia. Mana tadi Mars? Di sini ada Mars. Awalnya hidup dia tuh cuma dia dan dia gitu loh. Kayak dia tuh cuma mikirin diri sendiri. Tapi ketika ngeliat kamu mungkin bisa ngimbangin dia. Kamu tipikal orang yang nggak mikirin dia sendiri, mungkin mikirin orang lain juga. Akhirnya tuh dia kayak yang terbuka hatinya. Oh kayaknya dia yang bisa balance aku gitu loh. Karena tadi juga kayaknya gambarnya ada yang yin dan yang gitu deh. Nah kan ini kan cowoknya tuh kayak yang gimana gitu. Nah ini di belakangnya ada perempuannya nih. Ini ada yin yang. Iya, jadi memang balancing, bisa menyeimbangkan itu gitu. Jadi tipe perempuan yang maskulin banget, segalanya tentang dia dan dia gitu. Action aja kerjaannya. Terus di sini apalagi ini urusannya tentang uang, ini dia senang banget mengejar material world gitu loh. Dia tipikal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kamu jadian sama dia, mungkin aja gitu, kamu bakalan diselingkuhinnya sama kerjaan, bukan sama perempuan lain ya. Ataupun kamu mungkin yang nontonin laki-laki, dia sibuk sama kerjaan sih. Tuh. Di sini ada inisialnya, ada R, ada U, ada I, ada W, ada X, ada P, ada O, ada V.
Oke, ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Aku kira cukup untuk PL1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Halo, buat kalian yang pilih PL nomor 2 itu kita lihat. Ini singkirkan dulu ya. Kita lihat nih. Kira-kira kayak apa? Di sini ada Nine of Pentacles, ada Two of Cups, ada The Moon, ada Seven of Cups, ada Eight of Cups. Oke, jadi orang yang naksir kamu ini sebenarnya tipikal orang yang sudah mapan, sudah punya pekerjaan bagus dan material things itu udah ada di tangan dia. Tinggal satu yang belum lengkap, yaitu kamunya gitu. Ataupun ada sih satu lagi visi dia tentang karir itu yang masih belum lengkap, tapi setidaknya dia sudah punya pegangan atau fondasi yang kuat untuk material thingsnya gitu ya. Terus dia ini nganggap kamu tuh kayak soulmate-nya dia, karena memang kamu tuh hampir mirip. Dia mikirnya kalau kamu tuh hampir mirip. Dan orang ini nih sangat-sangat sentimental, atau bukan orangnya, maksudnya kayak dia juga emosional, jadi gampang baper orangnya ya, gampang baper. Terus dia juga sebenarnya punya banyak pilihan ya. Jadi dia tuh tipikal orang yang kalau dikasih sama semesta itu dia dikasih banyak. Misal dia minta apa, terus langsung pilihannya banyak disuguhkan di depan dia gitu. Jadi bukan tipikal yang didelay ya. Kalau kita doa kan kadang suka delay itu, datangnya kapan, misalnya kayak gitu ya, datangnya kapan, kita mintanya kapan, datangnya kapan. Tapi kalau dia tipikal yang ketika dikasih itu langsung banyak pilihannya gitu, dan itu juga membingungkan buat dia kayak gitu. Terus dia tuh tipikal sekarang yang aku rasain dia kayak lagi mau move on dari sesuatu gitu, entah dia baru putus atau entah dia yang gimana kayak proses untuk menghealing dari patah hatinya gitu. Karena aku merasa di sini karena dia orangnya baperan kan, dia lagi nyoba untuk move on gitu. Walaupun di depan mata dia sebenarnya lagi banyak pilihan gitu, dan pilihannya itu termasuk kamu sih, kamu salah satunya kayak gitu yang dia incar. Gitu. Dia kayaknya punya peliharaan deh. Mungkin aja dia punya peliharaan kayak sejenisan Siberian Husky, ataupun mungkin dia punya kucing kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Rambutnya agak gondrong. Kalau cewek rambutnya panjang bergelombang. Tadi di PL1 tadi aku nggak dapet ciri-cirinya karena galak banget. Energinya galak sampai batuk. Tapi kalau yang ini enggak sih. Yang ini enggak. Ini lebih kayak tipikal orang yang kalau udah sayang tuh suka flirty gitu loh sama orang. Itu dia flirty banget sama orang yang disayang tuh, flirty gitu. Mapan sih, ini yang aku dapet info sih, mapan banget. Kayak yang udah nggak perlu mikirin duit lagi gitu. Tapi ya tetap aja dia masih punya satu visi atau satu cita-cita yang belum tercapai, dan itu urusannya tentang uang. Ada satu doang sih, sisanya udah nggak perlu dipikirin gitu tuh, kayak gitu. Terus dia tuh kadang-kadang ya hari ini begini, besoknya begitu gitu. Jadi kayak tipikal yang karakternya tuh berubah-ubah. Kadang-kadang hari ini dia bad mood, besoknya dia nggak bad mood, besoknya lagi dia kayak yang kosong pikirannya misalnya kayak gitu. Jadi kayak yang gampang banget berubah karena ikutin fase bulan sih, kayak gitu ya. Terus di sini ada let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Oke, jadi sebenarnya tuh orang ini tuh ngebiarin segala sesuatunya natural. Jadi kayak dia tuh ngasih some space buat kamu untuk berkembang, untuk mencapai cita-cita kamu. Dia juga ngasih space, nggak yang langsung gerasa kusuk, tembak, bla 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 misalnya gitu ya, atau mengungkapkan perasaan itu nggak kayak gitu. Karena dia mikirnya kayak ya udah, kalau jodoh nggak kemana kayak gitu. Karena cinta itu memang harusnya sesuai alurnya aja, nggak perlu berusaha sangat keras, ibarat kayak gitu. Nggak pernah diklaim, nggak perlu kayak yang terlalu ngeklaim banget kayak gitu. Dia tipikal yang kayak gitu sih,
Jadi dia nggak masalah kalaupun seandainya belum disuguhkan ke hidup kamu, ataupun kamunya lagi sama orang lain sekarang pun dia nggak masalah, ataupun kamu sekarang lagi cinta sama orang lain pun dia nggak takut gitu. Terserah gitu, karena ya dia ngikutin alurnya aja kayak gitu. Terus di sini ada look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as the oceans. Oke, jadi sebenarnya dalam banget ya rasa cintanya ke kamu ya, kayak gitu. Dan kamu tuh bisa rasain rasa cintanya gitu sebenarnya dari perlakuannya dia, dari cara dia ngomong, cara dia flirty ke kamu mungkin kayak gitu. Nanti kamu tuh udah bisa tebak dari situ sebenarnya kayak gitu ya. Jadi dia cuma pengen bilang kayak coba tanya ke diri sendiri, aku tuh sebenarnya ke kamu tuh kayak apa kayak gitu. Jadi sebenarnya mudah dibaca kalau misalnya dia suka sama kamu, ya lihat aja perlakuannya ke kamu kayak apa gitu ya. Apalagi kalau namanya cowok ke cewek biasanya suka flirty kan, suka kayak bercanda-bercandaan gitu tuh kan. Terus kalau misalnya kalian cewek ke cowok mungkin kayak lebih sering ngajak ngobrol, atau mungkin kayak yang kalau dideketin tuh kabur kayak gitu. Nah kayak gitu tuh kalau kan beda ya, beda cara bapernya ya cewek atau cowok gitu tuh. Oke. Kita zodiak guys. North Node. North Node atau South Node nih? Oh, South Node. South Node kebalik. Nah, South Node berarti ini karma. Jadi kamu ketemu di hidup ini karena memang menyelesaikan karma kamu bareng sama dia. Jadi dulu mungkin kamu karmic relationship, tapi sekarang kamu akan menyelesaikan itu semua. Mungkin soulmate yang belum sempat bersatu, tapi kamu ketemu lagi di lifetime yang sekarang untuk bersatu. Di sini ada Aquarius, sini ada 6, berarti 6 house. Oke, tentang health, tentang kesehatan. Mungkin aja kamu atau dianya memang ada di bidang kesehatan atau healer atau apapun itu, pokoknya tentang fisik juga kayak gitu ya. Mungkin dia aktif secara fisik, sangat memperhatikan kesehatan banget misalnya kayak gitu ya. Jadi intinya kamu tuh kayaknya di past life tuh udah bareng sama dia gitu. Untuk zodiak sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kebanyakan sih water sign ya. Di sini ada Aquarius juga nih. Gitu. Ya, inisialnya ada T, ada Y, ada K, ada Y, ada J, ada Y, ada W, ada U, ada V, ada U. Oke, jadi ini inisialnya ya. T, Y, K, Y, W, Y, U, V, J, U. Kalau misalnya nggak ada, it's okay. Mungkin itu di zodiak yang aku sebutkan tadi. Kalau misalnya nggak ada juga it's okay. Ini general reading ya, gitu ya. Ambil aja resonates. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Hello, untuk kalian yang pilih PL nomor 3, PL terakhir ya. Kita singkirkan dulu dia. Kita cek di sini ada unknown card, oke. Ada Six of Cups, ada Queen of Cups, ada The Magician, ada Queen of Pentacles. Oke. Orang ini punya koneksi yang sangat-sangat kuat secara alam bawah sadar sama kamu. The Unknown Card. Dia mantau kamu tuh cuma dari jalur energi gitu. Jadi kalau misalnya seandainya, walaupun kalian nggak kontekan secara mungkin sosmed ataupun chatting atau segala macam, telepon dan lain-lain, tapi secara jiwa tuh ngobrol terus, gitu. Jadi kalian tuh kayak selalu nostalgia gitu loh. Entah ini aku ada beberapa orang yang memang masa lalu ya gitu tuh. Si mantan mungkin yang memang masih punya koneksi sama kamu, masih kayak berasa loh kalau misalnya dia sakit ataupun dia galau tuh masih berasa ada koneksinya gitu. Itu yang bikin kamu selalu ingat-ingat lagi masa lalu kamu. Nah ini nih orang ini
gitu. Orangnya penyayang banget, emang masih sayang banget sama kamu ini orang gitu ya, karena bawaannya tuh pengen kayak yang mengayomi banget, bawaannya tuh pengen kayak ngasih yang terbaik untuk kamu gitu ya, walaupun udah nggak bareng, ada juga tipikal ada di frekuensi ini tuh orang, walaupun bukan orang lama ya, misalnya kalaupun bukan mantan, orang ini belum pernah ketemu sama kamu tapi koneksinya udah kuat banget sama kamu. Jadi ini adalah orang yang kamu selalu manifestasikan. Orang harapan, karakternya tuh bener-bener harapan kamu banget. Jadi kalau misalnya kamu punya standar tertentu karakter orang atau karakter pasangan, nah ini orang ini nih adalah bentuk manifestasi kamu kayak gitu. Orangnya dari segi keuangan udah bagus, karirnya udah bagus banget, dia royal, dermawan banget, terus nggak hitung-hitungan ya orangnya. Terus dia juga memang suka bantu orang kayak gitu, dia suka bantu orang. Terus walaupun memang kadang-kadang sensitif ya, sangat sensitif, baperan gitu loh, tapi dia kalau ke orang lain tuh bener-bener care banget gitu loh, care banget orangnya gitu. Jadi tipikal orang yang baik ke semua orang. Ini orang nih kayak gini, tapi koneksinya kuat banget sama kamu kayak gitu. Mungkin aja di past life ini udah pernah bareng sama kamu, terus akhirnya kamu dipertemukan lagi nantinya di lifetime yang ini kayak gitu. Memang orang ini bakal ngingetin kamu sama diri kamu yang otentik, diri masa kecil kamu, inner child kamu itu bakalan sembuh sama dia sih sebenarnya gitu. Mau laki-laki ataupun perempuan gitu tuh ya, orang ini bener-bener sayang sama kamu, intinya kayak gitu. Kalau kalian nonton laki-laki, berarti perempuan ini bener-bener kayak yang bawaannya tuh pengen merawat kamu ya gitu tuh. Tapi kalau misalnya sananya kamu yang nonton ini perempuan, cowok ini pengen provide kamu ya, laki-laki ini bener-bener pengen ngasih kamu yang terbaik, menyiapkan yang terbaik, pokoknya intinya memberikan kamu kehidupan yang layak juga gitu loh. Jadi dia kerja keras untuk kamu aja nggak tahu gitu loh. Ataupun mungkin kalian juga nggak saling tahu, tapi dia sudah mempersiapkan itu gitu. One day mungkin dia bilang kalau suatu hari nanti kalau ketemu saya udah punya semuanya gitu. Ya tipikal yang kayak gitu sih. Terus di sini ada soulmate ya, ini soulmate kamu. Your soulmate is already with you in spirit. Tadi exactly yang aku bilang karena ada the unknown card. Your soulmate is already with you in spirit. Berarti soulmate kamu sebenarnya sudah ada di dalam dengan kamu, ibaratnya dengan kamu itu secara jiwa, spirit gitu ya, secara ya subconscious. Believe this and they will manifest physically. Jadi percaya itu kalau dia tuh ada, dia bakal termanifestasikan secara fisik gitu loh. Jadi sebenarnya orang ini emang udah mau datang gitu. Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Oke, jadi dia pesan kalau jangan bikin keputusan untuk misalnya karena dianya belum datang terus kamu memutuskan untuk kayak udah deh aku mau sendiri aja, udah deh kayak aku mau cari yang lain aja, capek nunggu atau gimana. Jangan kayak gitu. Jangan karena kamu ngerasa gak nyaman dengan kondisi kamu terus kamu cari orang lain. Karena sebenarnya orang ini yang naksir kamu ini nih naksirnya bukan naksir fisik doang loh. Bahkan ini sebelum ada fisiknya aja dia naksir. Gimana coba? Keren gak tuh? Ini yang namanya naksir secara jiwa, naksir jalur langit tuh yang namanya ya begini gitu tuh. Jadi benar-benar true sama diri kamu sendiri, apa yang kamu butuhin, yang kamu mau itu seperti apa. Manifestasi itu kan memang gak bisa instan kan gitu ya. Jadi ya jujurlah sama diri sendiri pengennya apa. Jangan cuma karena kesepian, jangan cuma karena kondisi kamu gini-gini aja kayak gitu. Walaupun kamu misalnya gini, kamu boleh lah ngeluh kondisi kamu gini-gini aja, tapi jangan mundur, jangan pernah nyerah untuk bisa berharap dapetin karakter yang sesuai dengan apa yang kamu mau gitu ya. Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Terus ini oke, dia aktif secara, ada Taurus nih, ada Taurus. Ini orang aktif secara fisik, jadi fisiknya bugar
bugar. Jadi sering olahraga, terus mungkin sering minum vitamin, jaga kesehatan, bener-bener mungkin diet dan segala macamnya. Terus orang ini juga ini bisa telepatian sama kamu ini orang. Jadi dia tahu kayak, oh kamu lagi lapar atau kamu lagi ngapain gitu tuh. Ya gitulah, dia tahu kayaknya. Dia ada Taurus, berarti dia wealthy atau suka banget pakai barang-barang mewah orangnya. Oke, ini inisialnya ada N, ada H, ada P, ada I, ada F. Kelihatan nggak? Oke. Ada U, ada F, ada N lagi. Ada Z. Ada U, ada F, F-nya 2 ya. Ntar, kayaknya bakal nambah lagi. Oke, ada C, ada X, ada T. X-nya banyak. Oke, jadi N, H, P, I, F, U, C, Z, X, U, T, I. Ini inisialnya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. It's okay, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Ini nambah ada Taurusnya, oke? Aku kira cukup untuk PL 3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Agina selanjutnya. Wow, murem. See you.